50 juta sekarang, atau nyawamu tidak ada harganya. Itulah kalimat terakhir yang aku dengar sebelum duniaku runtuh. Di saat perutku kian membesar menahan beban nyawa yang segera lahir, ibu mertuaku justru merampas paksa seluruh tabungan persalinanku hanya demi sebuah mobil mewah untuk adiknya. Hinaan, miskin, sok kaya, hingga kutukan, mati saat melahirkan, menjadi sarapan pedas yang harus kutelan setiap hari. Namun, yang paling menghancurkan hatiku bukanlah caci maki mereka, melainkan diamnya suamiku, Joko Susilo. Lelaki yang kuanggap pelindung, justru berdiri membisu saat aku dihina, seolah aku hanyalah orang asing yang tak berarti. Tapi, di balik bungkamnya sang suami dan tajamnya lisan mertua, ada sebuah rahasia besar yang terkubur dalam-dalam. Sebuah hutang nyawa yang mengekang dan sebuah rencana besar yang sedang disusun dalam diam. Saksikan sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan sebuah pembalasan yang paling elegan. Inilah mahar kesabaran Christina. Sinar matahari sore yang menembus jendela kaca ruang tamu terasa menyengat. Namun tak sepanas dada Christina saat menatap tumpukan uang kertas di hadapannya. Jemarinya yang sedikit membengkak karena usia kehamilan 8 bulan dengan telaten menyusun lembar demi lembar uang 100 ribuan itu. Ini adalah hasil dari keringatnya berjualan kue subuh, ditambah sisa gaji Joko Susilo yang disisihkan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun terakhir. Angka 50 juta rupiah bukan sekadar angka bagi Christina, itu adalah jaminan nyawa. Dokter spesialis sudah mewanti-wanti bahwa tekanan darahnya yang sering melonjak tinggi membuat persalinan nanti berisiko besar dan kemungkinan besar harus melalui tindakan operasi di rumah sakit besar. Suara deru mesin motor yang kasar di halaman depan membuyarkan lamunannya. Pintu depan terbuka tanpa ketukan, menampakkan sosok Ibu Marhani dengan wajah yang ditekuk masam, diikuti Dista yang sibuk mengipas lehernya dengan tangan. Tanpa salam, tanpa basa-basi, mata Ibu Marhani langsung tertuju pada gundukan uang di atas meja kayu yang kusam. Kilat keserakahan muncul di balik matanya yang mulai keriput. Dista, sang adik ipar, langsung duduk di sofa dengan gaya angkuh, melirik sinis ke arah perut besar Christina yang tertutup daster batik usang. Bayarkan uang muka mobil baru adikmu. 50 juta sekarang. Ucap Ibu Marhani dengan nada memaksa yang tidak menerima bantahan. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sempit, membuat Christina tersentak kaget hingga tangannya gemetar. Christina segera mendekap uang-uang itu ke dadanya, seolah-olah sedang melindungi bayi dalam kandungannya. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut dan tidak percaya bercampur menjadi satu di benaknya. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan memohon, mencoba mencari sedikit saja rasa kemanusiaan di sana. Tapi ini uang tabungan persalinanku yang aku kumpulkan susah payah. Bu, ibu tahu sendiri dokter bilang kehamilanku berisiko. Uang ini untuk biaya operasi dan perawatan kalau terjadi apa-apa nanti, jawab Christina dengan suara serak, menahan tangis yang sudah mencekik kerongkongannya. Ia berharap statusnya sebagai menantu yang sedang hamil tua akan memicu rasa iba. Namun, yang ia dapatkan justru sebaliknya. Ibu Marhani melangkah maju, wajahnya mendekat ke wajah Christina dengan mata yang melotot tajam, memancarkan kebencian yang nyata. Halah, melahirkan di bidan desa saja murah. Jangan sok jadi orang kaya. Dulu aku melahirkan cuma beralas tikar. Tidak mati tuh. Kamu itu cuma menantu. Jangan banyak gaya mau operasi segala di rumah sakit mewah. Uang itu lebih berguna untuk harga diri Dista. Dia malu kalau harus kerja naik motor butut terus. Bentak Ibu Marhani. Dista menimpali dengan cibiran yang tak kalah menyakitkan, menganggap bahwa nyawa bayi di dalam kandungan Christina tidak lebih berharga daripada kenyamanan perjalanannya ke kantor setiap pagi. Christina menoleh ke arah pintu kamar, tempat Joko Susilo berdiri mematung sejak tadi. Suaminya itu hanya diam, bahunya merosot, dan matanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Christina menggantungkan seluruh harapannya pada laki-laki itu. Ia berharap Joko akan melangkah maju, merangkulnya, dan berkata pada ibunya bahwa nyawa istri dan anaknya adalah prioritas utama. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat Joko akhirnya membuka suara tanpa sedikit pun keberanian untuk menentang. Sudahlah dek, kasih saja. Nanti kita pinjam uang teman kalau kamu mau lahiran. Ibu benar,
Dista lebih butuh mobil itu sekarang untuk pekerjaannya, ucap Joko ringan, seolah-olah uang 50 juta itu hanyalah recehan yang bisa dicari dalam semalam. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa beban, mengabaikan fakta bahwa Christina telah mengorbankan waktu istirahat dan kesehatannya demi uang tersebut. Christina terpaku, air matanya jatuh membasahi uang yang ia dekap, menyadari bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian berjuang untuk nyawa yang belum lahir itu. Ibu Marhani dengan kasar menyambar uang dari pelukan Christina, menghitungnya sekilas dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Sementara itu, Dista bersorak kegirangan sambil mulai melihat-lihat brosur mobil di ponselnya. Sama sekali tidak peduli pada kakak iparnya yang kini terduduk lemas di lantai sambil memegangi perutnya yang mendadak terasa kencang. Joko tetap diam membisu, tidak bergerak sedikit pun untuk membantu istrinya berdiri, sementara suara tawa Ibu Marhani dan Dista bergema menyakitkan, merayakan rampok legal yang baru saja mereka lakukan di atas penderitaan seorang ibu yang ketakutan. Malam itu, dinginnya lantai keramik di ruang tamu seolah merambat masuk ke dalam tulang-tulang Christina, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang ia rasakan di hatinya. Setelah kepergian Ibu Marhani dan Dista yang membawa lari seluruh harapan persalinannya, rumah itu menjadi sunyi yang mencekam. Christina bangkit dengan perlahan. Tangannya bertumpu pada pinggiran meja yang kini kosong melompong. Ia menata punggung Joko Susilo yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Membelakanginya seolah-olah bayangan istrinya sendiri adalah hantu yang menakutkan untuk dilihat. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan penenang. Hanya keheningan yang menyesakkan dada hingga Christina merasa seolah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh egoisme keluarga suaminya. Luka di hati Christina semakin menganga ketika ia melangkah masuk ke kamar dan melihat Joko sedang membereskan pakaian kerjanya yang kusam. Ia ingin berteriak, ingin memaki, dan menanyakan mengapa laki-laki yang berjanji melindunginya di depan penghulu itu justru menjadi orang pertama yang membiarkannya dirampok secara terang-terangan. Namun, setiap kali Christina membuka mulut, ia hanya melihat sorot mata Joko yang redup, penuh dengan beban yang tidak ia pahami. Misteri di balik sikap diam suaminya terasa seperti tembok raksasa yang tak tertembus. Christina merasa seperti hidup dengan orang asing yang hanya meminjam raga suaminya. Sementara jiwanya telah tergadai pada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan rapat-rapat di balik lemari tua di sudut kamar mereka. Rasa penasaran yang bercampur dengan kekecewaan mendorong Christina untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Saat Joko pergi keluar rumah dengan alasan ada urusan mendadak, seperti yang sering ia lakukan belakangan ini tanpa pernah membawa pulang hasil, Christina memberanikan diri menggeledah tumpukan berkas lama di balik lemari. Tangannya yang gemetar menemukan sebuah amplop coklat besar yang sudah menguning dan berbau apek. Di dalamnya, terdapat selembar surat perjanjian usang dengan noda kecoklatan yang tampak seperti darah kering yang sudah menahun. Surat itu bukan surat hutang biasa, melainkan sebuah pernyataan tertulis tentang pengabdian seumur hidup dan pengakuan tentang hutang nyawa yang harus dibayar dengan kepatuhan mutlak tanpa syarat. Christina terduduk di pinggiran ranjang, membaca kata demi kata yang tertulis di sana dengan mata yang membelalak tidak percaya. Di sana tertera bahwa Joko bukanlah anak kandung Ibu Marhani, melainkan anak yang dipungut dari jalanan dalam keadaan sekarat bertahun-tahun silam. Suami Ibu Marhani, almarhum ayah angkat Joko, telah mendonorkan salah satu organ vitalnya demi menyambung nyawa Joko yang saat itu hampir terputus. Sejak saat itu, Joko didoktrin bahwa setiap embusan napasnya adalah milik keluarga ini, dan setiap sen yang ia hasilkan adalah hak Ibu Marhani sebagai cicilan atas nyawa yang telah dipinjamkan. Inilah alasan mengapa Joko selalu diam membisu saat dihina, mengapa ia membiarkan istrinya menderita, karena ia merasa tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, bahkan atas cinta yang ia rasakan untuk Christina. Kenyataan pahit ini membuat Christina merasa iba sekaligus marah yang luar biasa. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hutang budi yang tidak masuk akal, di mana ia dan bayinya dijadikan tumbal untuk membayar masa lalu yang bukan kesalahan mereka. Di luar sana, suara tawa Dista terdengar nyaring dari halaman rumah tetangga, menceritakan tentang mobil baru yang akan segera tiba besok pagi, sementara Christina harus memikirkan bagaimana caranya membeli vitamin untuk janinnya yang kini menendang-nendang lemah. Ibu Marhani masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, membawa tumpukan baju kotor milik Dista dan melemparkannya tepat ke pangkuan Christina yang masih memegang surat rahasia itu.
Jangan cuma duduk melamun seperti putri raja. Cuci semua baju ini sekarang. Kamu itu menantu tidak tahu diri. Sudah menumpang di sini. Kerjaannya cuma menghabiskan nasi. Kalau bukan karena kebaikan keluarga kami memungut Joko, kamu pun tidak akan punya tempat berteduh. Bentak Ibu Marhani dengan nada yang begitu merendahkan. Kristina terdiam. Ia buru-buru menyembunyikan surat itu di balik daster batiknya. Menelan bulat-bulat semua hinaan itu demi menjaga rahasia suaminya. Namun, ia melihat Joko berdiri di ambang pintu, melihat pemandangan itu tanpa melakukan apapun. Bahkan saat Ibu Marhani sengaja menyenggol bahu Kristina yang sedang hamil tua hingga istrinya itu hampir tersungkur ke lantai. Suasana di meja makan malam itu terasa lebih dingin daripada air es yang dituangkan Dista ke dalam gelas kristal barunya. Aroma gulai ayam yang dimasak Kristina sejak siang memenuhi ruangan. Namun selera makannya telah hilang ditelan sesak. Ibu Marhani duduk di kepala meja dengan gaya seorang ratu. Sementara Dista sibuk memotret piringnya untuk dipamerkan di media sosial. Seolah-olah kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil keringat sendiri. Kristina duduk di pojok meja. Hanya berani mengambil sepotong tempe goreng. Sementara perutnya yang membesar sesekali bergejolak karena tendangan sang bayi yang mulai tak tenang. Di sampingnya, Joko Susilo menyuap nasi dengan kepala tertunduk dalam. Tidak berani mengangkat wajah seolah-olah butiran nasi di piringnya lebih menarik daripada tatapan terluka istrinya. Ketenangan yang rapuh itu pecah saat Dista meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja kayu. Mbak Kristina, mobil baruku besok datang. Tapi aku belum punya uang untuk biaya asuransi dan beli bensin pertamax. Masa mobil mewah isinya bensin eceran? Kan tidak level. Kamu masih punya simpanan perhiasan atau emas, kan? Kasih ke aku saja. Toh kamu di rumah terus tidak butuh dandan. Ucap Dista dengan nada santai seolah sedang meminta segelas air. Kristina tertegun. Sendok di tangannya bergetar hebat saat ia menatap adik iparnya yang tidak tahu malu itu. Rasa sakit di pinggangnya akibat mencuci tumpukan baju kotor milik Dista tadi sore seakan berdenyut kembali, mengingatkannya pada ketidakadilan yang ia terima. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dista, semua tabunganku sudah kalian ambil kemarin. Emas kawinku pun sudah kujual untuk menutupi hutang belanja ibu bulan lalu. Tolonglah, aku butuh sisa uangku untuk biaya kontrol ke dokter. Tekanan darahku sedang tinggi sekali, jawab Kristina dengan suara gemetar, mencoba membela sisa harga dirinya. Namun, bukannya rasa iba yang didapat, ia justru memicu ledakan amarah dari Ibu Marhani. Ibu mertuanya itu meletakkan sendoknya hingga menimbulkan denting yang memekakan telinga. Matanya melotot tajam, memancarkan kebencian yang selama ini ia pendam terhadap menantu yang ia anggap sebagai beban itu. Halah, alasan saja kamu itu. Bidan desa di ujung jalan itu cuma butuh uang sedikit. Kenapa kamu harus sokaya mau ke dokter spesialis segala? Kalau kamu mati saat melahirkan nanti karena darah tinggi, mobil Dista itu setidaknya bisa dipakai untuk mengantar jenazahmu ke kuburan. Jadi uangmu tidak sia-sia. Teriak Ibu Marhani dengan kata-kata yang begitu tajam hingga menusuk jantung Kristina. Kalimat itu bukan lagi sekadar hinaan, melainkan kutukan yang keluar dari mulut seorang ibu mertua. Kristina merasa dunianya runtuh. Ia menoleh ke arah Joko, berharap suaminya akan berdiri dan membentak ibunya demi membela nyawa istri dan anaknya. Namun, Joko Susilo tetap diam membisu. Bahkan ketika tangan Ibu Marhani yang kalap menyenggol mangkuk sayur panas hingga tumpah membasahi tangan Kristina. Luka bakar yang memerah ketika muncul di kulit putih Kristina. Tapi rasa perih itu tak sebanding dengan sakit hati melihat suaminya hanya terdiam 1000 bahasa. Joko hanya mengambil selembar tisu dan membersihkan tumpahan sayur di meja, tanpa sedikit pun menyentuh tangan istrinya yang melepuh atau menatap matanya. Ia seperti robot yang telah diprogram untuk tidak memiliki perasaan, membiarkan istrinya dihina dan disakiti tepat di depan matanya sendiri demi sebuah hutang budi yang tidak masuk akal. Kristina bangkit dari kursi dengan susah payah. Air matanya jatuh tanpa suara ke dalam piring nasinya yang masih penuh. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia bukan dianggap sebagai manusia, melainkan hanya sebuah objek yang bisa diperas dan dibuang kapan saja. Saat ia berjalan tertatih menuju kamar, ia mendengar Dista tertawa mengejek sambil berbisik pada ibunya tentang betapa cengengnya Kristina. Di ambang pintu, Kristina sempat menoleh dan melihat Joko meremas sendoknya hingga bengkok,
namun laki-laki itu tetap tidak berani mengeluarkan satu kata pun untuk melindunginya, meninggalkan Christina dalam kesendirian yang paling kelam di tengah keramaian keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pagi itu suasana rumah terasa lebih mencekam daripada biasanya. Seolah-olah dinding kayu yang kusam itu pun ikut menahan napas menyaksikan penderitaan Christina. Luka bakar di punggung tangannya akibat siraman sayur panas semalam mulai melepuh. Namun Christina tetap dipaksa menyikat lantai kamar mandi yang licin oleh Ibu Marhani. Rasa pening yang hebat menyerang kepalanya. Efek dari tekanan darah yang melonjak karena stres yang tak kunjung usai. Ketika Christina mencoba berdiri untuk mengambil napas, ia tidak sengaja menyenggol ember hingga airnya membasahi sepatu mahal milik Dista yang tergeletak di koridor. Pekikan melengking Dista ketika memecah keheningan, memancing Ibu Marhani berlari keluar dengan wajah merah padam seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Dasar menantu sialan. Lihat apa yang kamu lakukan pada sepatu adik iparmu. Kamu sengaja ya karena iri tidak bisa beli barang mewah? Teriak Ibu Marhani sambil mendaratkan sebuah tamparan keras di pipi Christina hingga wanita hamil itu tersungkur menabrak tembok. Christina merintih, memegangi perutnya yang mendadak terasa sangat keras dan nyeri. Di saat itulah Joko Susilo muncul dari arah dapur. Wajahnya pucat pasi melihat istrinya terduduk lemas di lantai dengan bekas merah di pipi. Untuk pertama kalinya, ada kilat kemarahan di mata Joko. Namun sebelum ia sempat melangkah maju, Ibu Marhani sudah lebih dulu menunjuk wajahnya dengan jari yang gemetar karena emosi yang meluap-luap. Jangan berani-berani kamu membela perempuan ini. Joko, ingat siapa kamu sebenarnya di rumah ini. Ingat Joko, kalau bukan karena suamiku memberikan ginjalnya padamu dulu, kamu sudah jadi bangkai di pinggir jalan. Teriak Ibu Marhani dengan suara yang menggelegar hingga tetangga sebelah bisa mendengarnya. Rahasia besar itu akhirnya dimuntahkan dengan cara yang paling kasar di depan wajah Christina yang ternganga tidak percaya. Ibu Marhani terus berteriak, mengingatkan Joko bahwa ia hanyalah anak pungut yang dipungut dari tumpukan sampah dalam keadaan sekarat, dan nyawanya adalah milik keluarga Marhani sampai kapanpun. Hutang nyawa itu tidak akan pernah lunas, bahkan jika Joko memberikan seluruh sisa hidupnya untuk menjadi keset di rumah itu. Joko Susilo terdiam 1000 bahasa. Bahunya bergetar hebat dan kepalan tangannya mengeras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap Christina dengan tatapan yang hancur. Sebuah tatapan yang memohon ampun namun terbelenggu oleh rantai hutang budi yang membelit lehernya sejak kecil. Dista tertawa mengejek di belakang ibunya. Merasa di atas angin karena status Joko yang kini terbongkar sebagai orang luar yang tak punya hak suara. Christina menangis terseduh-seduh, bukan karena tamparan di pipinya, tapi karena menyadari betapa berat beban yang dipikul suaminya selama ini hingga laki-laki itu kehilangan keberanian untuk menjadi seorang kepala keluarga yang berdaulat bagi istrinya sendiri. Hinaan itu terus mengalir air bah, merendahkan martabat Joko dan Christina sebagai manusia yang paling hina di muka bumi. Ibu Marhani bahkan mengancam akan mengusir mereka berdua saat itu juga jika Joko masih berani menatapnya dengan pandangan melawan. Dalam kehancuran itu, Christina melihat suaminya berlutut di depan kaki Ibu Marhani, mencium ujung kakinya sambil memohon maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Pemandangan itu begitu menyayat hati hingga Christina merasa lebih baik mati daripada melihat laki-laki yang ia cintai diperlakukan seperti budak di depan matanya sendiri. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir selama mereka masih bernapas di bawah atap yang sama. Namun, di balik kepatuhan yang memuakan itu, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Joko saat ia membantu Christina berdiri setelah Ibu Marhani dan Dista pergi meninggalkan mereka. Joko tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun ia menggenggam tangan Christina dengan sangat erat, seolah menyalurkan sebuah pesan rahasia yang tidak boleh didengar oleh siapapun. Christina tidak tahu bahwa suaminya sering menghilang di malam hari bukan untuk berfoya-foya atau sekadar lari dari masalah, melainkan untuk menyelesaikan sebuah proyek besar sebagai direktur utama bayangan di sebuah firma desain interior milik sahabat lamanya. Tanpa sepengetahuan siapapun, Joko sedang merajut jaring keselamatan yang sangat kuat, menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan rantai perbudakan ini dengan cara yang paling tidak terduga. Langit mendung menggelayut rendah seolah ikut berduka menyaksikan penderitaan Christina yang kian memuncak sore itu. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghunjam perut bawahnya, membuat wanita itu terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya,
sementara tangannya mencengkeram pinggiran meja makan dengan kuku yang memutih. Christina merintih, menyadari bahwa bayinya sudah tidak sabar ingin melihat dunia. Namun kondisi tubuhnya terasa sangat lemah akibat tekanan batin yang berhari-hari ia telan. Ia mencoba memanggil Ibu Marhani yang sedang asyik menonton televisi di ruang tengah. Namun suaranya hanya keluar berupa bisikan parau yang tenggelam oleh suara gelak tawa dari layar kaca. "Bu, tolong, Bu. Perutku sakit sekali. Sepertinya aku mau melahirkan," rintih Christina sambil merangkak perlahan menuju ruang tengah. Ibu Marhani menoleh. Namun bukannya mendekat untuk menolong, ia justru mendecap pinggang dengan wajah penuh kejengkelan. "Halah, paling cuma akal-akalanmu saja supaya tidak masak makan malam. Jangan manja. Baru kontraksi sedikit saja sudah seperti mau mati," ketus Ibu Marhani tanpa beranjak dari kursinya. Di saat yang bersamaan, Dista keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan riasan tebal, tampak bersiap-siap untuk pergi ke pesta ulang tahun teman kantornya. Dista melirik Christina dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran yang menghalangi jalannya menuju pintu depan. "Mas Joko, cepat antar aku ke pesta. Mobil baruku sudah siap di depan. Jangan sampai aku terlambat dan terlihat memalukan di depan teman-temanku," teriak Dista memanggil kakaknya. Joko muncul dari arah belakang. Wajahnya tampak sangat kacau dan lelah. Namun matanya langsung tertuju pada Christina yang sudah bersimbah peluh di lantai. Joko hendak menghampiri istrinya. Namun Ibu Marhani segera berdiri dan menghadang langkahnya dengan tatapan mengancam yang mengingatkan pada hutang nyawa masa lalu. "Antar adikmu sekarang. Joko, itu mobil dibeli pakai uang keluarga. Jangan sampai rusak karena tidak ada yang menyetir. Biarkan istrimu di sini. Dia cuma butuh istirahat," bentak Ibu Marhani dengan nada yang tak terbantahkan. Christina memegang kaki Joko, memohon dengan sisa kekuatannya agar suaminya tidak meninggalkannya dalam keadaan bertaruh nyawa seperti ini. "Mas, tolong jangan pergi. Sakit sekali. Mas, aku takut terjadi apa-apa dengan bayi kita," isak Christina dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya. Namun, Dista justru berteriak histeris karena takut jok mobil barunya akan kotor terkena noda jika Christina dipaksa ikut masuk ke dalam mobil. "Jangan harap ya Mbak Christina bisa naik mobilku. Nanti baunya amis dan kotor semua. Lagi pula mobil ini barang mewah, bukan ambulans untuk orang miskin sepertimu," ucap Dista dengan kalimat yang begitu biadab hingga membuat jantung Christina serasa berhenti berdetak sesaat. Joko Susilo berdiri mematung di antara dua pilihan yang menghimpit jiwanya. Ia menatap ibunya, lalu menatap Dista, dan terakhir menatap Christina yang kini mulai mengalami pendarahan hebat hingga daster batiknya berubah warna menjadi merah pekat. Di tengah hujan deras yang tiba-tiba tumpah dari langit, Joko menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berbeda, lebih berat dan penuh dengan ketegasan yang selama ini terpendam. Ia tidak menjawab teriakan Dista, tidak pula menghiraukan perintah Ibu Marhani yang terus memaki. Joko berlutut, menggendong Christina dengan kedua tangannya yang kekar, menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh cinta sekaligus penyesalan yang mendalam. Saat itulah, sebuah mobil ambulans mewah dengan peralatan medis lengkap berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka, diikuti oleh dua mobil hitam mengkilap yang dinaiki oleh beberapa pria berseragam rapi. Ibu Marhani dan Dista terbelalak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Joko berjalan melewati mereka berdua tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya mantap menuju ambulans tersebut. "Cukup, Bu. Hutang nyawaku sudah lunas dengan setiap tetes air mata istriku yang Ibu peras selama ini. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh Christina," ucap Joko dengan suara rendah namun menggelegar seperti guntur. Ia membawa Christina masuk ke dalam ambulans yang telah ia siapkan secara rahasia sejak berbulan-bulan lalu, meninggalkan Ibu Marhani dan Dista yang mematung di bawah guyuran hujan, menyadari bahwa kendali yang mereka banggakan selama ini telah hancur berkeping-keping. Bau antiseptik yang bersih dan sejuknya udara di ruang perawatan VIP rumah sakit terbaik di kota itu menjadi saksi bisu berakhirnya penderitaan Christina. Setelah melalui proses operasi sesar yang menegangkan karena kondisi tekanan darah tingginya, Christina akhirnya membuka mata dan mendapati dirinya terbaring di atas ranjang empuk dengan sprei sutra yang lembut. Di sampingnya, sebuah box bayi transparan berisi buah hati yang sedang tertidur lelap dengan pipi kemerahan.
Rasa sakit di perutnya seolah sirna saat ia merasakan jemari hangat Joko menggenggam tangannya dengan erat. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di mata Joko, tidak ada lagi punggung yang membungkuk karena beban hutang budi. Suaminya berdiri tegak sebagai seorang pelindung yang sesungguhnya. Joko mencium kening Christina lama sekali, lalu meletakkan sebuah amplop kulit berwarna hitam di atas meja. Di dalamnya terdapat sertifikat rumah atas nama Christina dan sebuah kunci rumah mewah yang terletak di kawasan elit, lengkap dengan seluruh biaya perawatan rumah sakit yang sudah terlunasi tanpa menyentuh sepeser pun uang tabungan Christina yang dirampas dulu. Terungkap bahwa selama ini Joko bekerja sebagai direktur utama di sebuah perusahaan konsultan desain terkemuka secara rahasia, membangun asetnya sendiri untuk memerdekakan diri dari jeratan Ibu Marhani. Ia sengaja diam dan menabung dalam kesunyian agar tidak ada satupun dari keluarga angkatnya yang bisa mengendus kekayaannya sebelum ia benar-benar siap membawa Christina pergi jauh dari neraka tersebut. Sementara itu, di luar pintu kamar, Ibu Marhani dan Dista berdiri dengan wajah pucat pasi dan pakaian yang masih lembab karena air hujan. Mereka datang bukan untuk menjenguk dengan tulus, melainkan karena mereka baru saja diusir dari rumahnya, yang ternyata sudah lama dijual oleh mendiang suaminya tanpa sepengetahuan Joko untuk melunasi seluruh hutang dan gaya hidup Ibu Marhani. Mobil baru Dista pun telah ditarik oleh pihak manajer Leasing karena Dista tidak pernah mampu membayar cicilan pertamanya. Mereka kini tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan. Ibu Marhani menangis meraung-raung di koridor rumah sakit, menyadari bahwa anak yang ia anggap anak pungut, tak berharga itu adalah satu-satunya sumber kehidupan yang kini telah ia patahkan hatinya. Melihat kondisi ibu dan adik angkatnya yang hancur, Joko sempat terdiam di ambang pintu. Christina, dengan kelembutan hatinya yang luar biasa, memberikan isyarat agar Joko memaafkan mereka. Dengan sisa kekuatan, Christina mengizinkan mereka masuk. Ibu Marhani bersujud di kaki ranjang Christina, memohon ampun atas segala lisan tajam dan perbuatan kejinya selama ini. Dista yang dulu angkuh kini hanya bisa tertunduk malu, mengakui bahwa semua kemewahan yang ia inginkan tidak ada artinya dibanding nyawa kakak ipar dan keponakannya. Joko membantu ibunya berdiri, menegaskan bahwa mereka akan tetap dibantu namun dengan syarat mereka harus belajar hidup mandiri dan menghargai martabat orang lain. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali dalam suasana haru. Sebuah rekonsiliasi yang lahir dari pertobatan yang jujur dan ketulusan hati seorang istri yang penyabar. Kehidupan baru dimulai di rumah yang telah disiapkan Joko. Tidak ada lagi suara teriakan atau penghinaan. Ibu Marhani kini belajar menjadi nenek yang penyayang, sering membantu Christina mengurus bayi tanpa rasa memerintah. Sementara Dista mulai bekerja di kantor sebagai staf biasa dan menyadari arti kerja keras. Joko Susilo tetap menjadi sosok yang tenang. Namun kini ia adalah pemimpin keluarga yang tegas. Ia membuktikan bahwa diamnya seorang lelaki bukan berarti ia kalah, melainkan ia sedang menyusun strategi untuk memberikan kemenangan yang paling manis bagi orang-orang yang ia cintai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hutang budi dan hutang nyawa memang berat. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas sesama manusia atau membiarkan kezaliman terjadi di depan mata. Kesabaran seorang istri adalah energi yang luar biasa. Namun tanggung jawab seorang suami untuk melindungi istrinya adalah kewajiban mutlak di atas segalanya. Kehormatan tidak dibeli dengan mobil mewah atau gaya hidup yang dipaksakan, melainkan dari cara kita memperlakukan orang yang paling lemah di sekitar kita. Bagaimana menurut Anda sikap Joko Susilo? Apakah diamnya selama ini bisa dibenarkan karena ia merasa berhutang nyawa? Ataukah seharusnya ia bertindak lebih awal tanpa menunggu Christina menderita di ambang maut? Seringkali kita terjebak dalam dilema antara keluarga asal dan keluarga yang kita bangun sendiri. Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasakan posisi Christina yang harus berjuang sendirian di tengah keluarga mertua yang tosik? Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Pernahkah kalian membayangkan, seorang istri yang selama ini dipandang sebelah mata, dihina dekil, dan diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri, ternyata adalah pemilik tunggal dari kekayaan yang dipamerkan suaminya? Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang menguras emosi sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang harga diri. Indri Astuti, seorang wanita yang memilih bungkam dengan daster lusuhnya demi melayani suami yang tidak tahu diri dan ibu mertua yang ia sayangi. Namun, kesabaran itu ada batasnya.
Puncaknya adalah ketika sang suami, Soma, membawa selingkuhannya ke sebuah showroom mobil mewah dan dengan congkaknya memerintahkan satpam untuk menyeret Indri keluar karena dianggap memalukan. Soma tidak pernah menyangka bahwa tempat di mana ia berdiri, mobil yang ia pamerkan, hingga gaji yang ia makan, semuanya adalah milik wanita yang baru saja ia usir dengan hina. Simak detik-detik menegangkan saat Indri membuka identitas aslinya sebagai direktur utama dan membuat suaminya bersimpuh. Jangan lewatkan sedetik pun, karena karma yang akan menimpa Soma jauh lebih menyakitkan dari sekedar penjara. Inilah kisahnya. Indri Astuti mengusap peluh di keningnya dengan ujung daster yang sudah menipis warnanya. Asap dari kuali di dapur mengepul, membawa aroma semur daging kesukaan Soma, suaminya. Sejak fajar menyingsing, Indri sudah bergelut dengan cucian piring, pakaian, dan menyiapkan sarapan terbaik. Baginya, melayani suami dan ibu mertua adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Ia tidak peduli jika telapak tangannya kasar atau wajahnya kusam tanpa riasan. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah segalanya. Namun, suasana hangat yang ia bangun seketika runtuh saat langkah kaki berat menuruni tangga. Soma muncul dengan setelan jas rapi dan jam tangan mengkilap. Ia menatap meja makan dengan kerutan di dahi, lalu beralih menatap Indri dengan tatapan jijik. Saat Indri mendekat untuk merapikan kerah kemejanya, Soma justru menepis tangan istrinya dengan kasar. Ia mengeluh bahwa aroma tubuh Indri yang bercampur bau bawang membuatnya mual. Tidak ada ucapan terima kasih atas kopi yang masih mengepul atau sarapan yang tersaji indah. Soma justru melempar sendok ke atas meja hingga dentingnya memekakan telinga, memprotes rasa masakan yang menurutnya terlalu hambar. Ibu Suprapti, ibu kandung Soma yang duduk di kursi roda, mencoba menengahi dengan suara gemetar. Ia mengingatkan anaknya agar lebih menghargai ketulusan Indri. Ibu Suprapti tahu betul bahwa semua kenyamanan yang dinikmati Soma saat ini, mulai dari jabatan hingga fasilitas hidup, adalah buah dari pengorbanan dan jaringan bisnis yang dibangun Indri di masa lalu. Namun, Soma yang sudah buta oleh ambisi dan kesombongan justru membentak ibunya sendiri. Ia meminta ibunya diam dan tidak ikut campur urusan rumah tangganya. Soma merasa dialah kepala keluarga yang bekerja keras, sementara Indri hanyalah beban yang membuatnya malu jika harus bertemu rekan bisnis. Perkasa, putra balita mereka yang baru bangun tidur, berlari kecil menghampiri ayahnya. Dengan polosnya, ia menyodorkan sebuah celengan ayam plastik yang sudah penuh. Perkasa berkata dengan suara lirih agar ayahnya menggunakan uang itu untuk membelikan Indri baju baru supaya ayahnya tidak marah-marah lagi. Momen yang seharusnya menyentuh hati itu justru dibalas Soma dengan dorongan kasar hingga celengan itu jatuh dan pecah. Soma menghardik anaknya agar tidak menjadi lemah seperti ibunya. Indri hanya bisa memeluk Perkasa erat-erat, menelan semua caci maki itu dalam diam tanpa membalas sepatah kata pun. Kesabaran Indri seolah tidak bertepi. Meskipun hatinya hancur melihat perlakuan Soma pada anak dan ibu mertuanya, ia tetap mencium tangan suaminya sebelum berangkat kerja. Ia tetap mendoakan keselamatan suaminya di perjalanan. Indri percaya bahwa cinta dan kelembutan suatu saat akan meluluhkan hati yang keras. Namun, ia tidak menyadari bahwa di luar sana, Soma sudah menyiapkan rencana untuk mengkhianati kesetiaan itu. Soma merasa sudah berada di puncak dunia dan merasa Indri sudah tidak layak lagi bersanding dengannya. Setelah Soma pergi dengan mobil mewahnya, Indri kembali ke dapur untuk membereskan pecahan celengan Perkasa. Ibu Suprapti mendekat dan menggenggam tangan Indri dengan erat. Sang ibu mertua menangis terseduh-seduh, memohon maaf atas kelakuan buruk putranya. Indri hanya tersenyum getir sambil mengusap air mata mertuanya. Ia mengatakan bahwa selama Ibu Suprapti dan Perkasa ada di sisinya, ia akan tetap kuat bertahan. Namun, sebuah pesan masuk ke ponsel lama Indri dari sekretaris pribadinya di kantor pusat. Pesan itu melaporkan bahwa ada penyelewengan dana besar-besaran di salah satu kantor cabang dan seorang pria yang mengaku sebagai kerabat pemilik perusahaan bertindak semena-mena di showroom mobil milik Indri. Indri terdiam sejenak, menatap daster lusuh yang ia kenakan. Ia tahu hari ini adalah batas akhir kesabarannya. Sambil menggendong Perkasa yang masih sesenggukan, Indri menatap cermin dengan pandangan yang tidak lagi sayu.
Ia harus memastikan siapa yang berani bermain api di dalam istana yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Indri segera bersiap untuk keluar rumah tanpa mengubah penampilannya. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang ia percayai bersikap saat melihatnya sebagai rakyat jelata. Ia berpamitan pada Ibu Suprapti dengan nada bicara yang jauh lebih tegas dari biasanya. Saat ia melangkah keluar pintu pagar, ia melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir tidak jauh dari rumahnya. Di dalamnya terlihat Soma sedang tertawa riang sambil membelai rambut seorang wanita muda yang bukan dirinya. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Indri. Hancur sudah harapan yang ia pupuk selama bertahun-tahun. Cinta tulus yang ia berikan ternyata dibalas dengan pengkhianatan yang paling rendah. Tanpa meneteskan air mata di depan suaminya, Indri memesan taksi daring dan memberikan alamat showroom pusat miliknya. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang bungkam dan penurut. Di dalam taksi, ia meraih ponselnya dan melakukan satu panggilan singkat kepada manajer operasionalnya dengan suara yang dingin dan berwibawa, memerintahkan untuk mengunci semua akses keuangan atas nama suaminya saat itu juga. Indri duduk di dalam taksi dengan tatapan kosong menatap jalanan yang padat. Di sampingnya, Perkasa sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis. Hati Indri rasanya seperti disayat sembilu saat mengingat tawarnya Soma bersama wanita lain di dalam mobil tadi. Selama ini, Indri memilih untuk menutup mata dan telinga dari desas-desus tetangga tentang perilaku suaminya di luar rumah. Ia selalu berpikiran positif bahwa Soma hanya sibuk bekerja demi masa depan anak mereka. Namun, pemandangan di depan matanya sendiri tidak bisa lagi dibantah dengan alasan apapun. Pengkhianatan itu nyata dan dilakukan tepat di depan rumah mereka sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ponsel Indri bergetar berkali-kali. Itu adalah pesan dari Ibu Suprapti yang mengkhawatirkan menantunya. Ibu mertuanya itu berkali-kali meminta maaf melalui pesan singkat, merasa gagal mendidik Soma menjadi laki-laki yang tahu budi. Indri membalas pesan itu dengan sangat lembut, meyakinkan ibu mertuanya bahwa semua akan baik-baik saja. Indri tahu bahwa Ibu Suprapti adalah satu-satunya alasan mengapa ia bisa bertahan dalam neraka rumah tangga ini selama bertahun-tahun. Ibu mertuanya selalu memperlakukannya seperti anak kandung sendiri, bahkan seringkali membela Indri di depan Soma hingga sang ibu harus menerima bentakan kasar dari anaknya. Taksi berhenti di depan sebuah butik mewah sebelum menuju ke showroom. Indri melihat mobil Soma terparkir di sana. Dengan hati yang bergemuruh, Indri meminta sopir taksi menunggu sebentar. Ia mengintip dari balik kaca butik dan melihat Soma sedang sibuk memilihkan gaun malam yang sangat mahal untuk wanita simpanannya, Mirza. Soma tampak begitu royal, menggesek kartu kredit yang sebenarnya adalah fasilitas dari perusahaan milik Indri. Mirza tampak bermanja-manja di bahu Soma, sementara Soma mencium kening wanita itu dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan kepada Indri. Indri mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia teringat bagaimana ia harus menghemat uang belanja bahkan untuk membeli sepotong baju baru bagi dirinya sendiri. Ia selalu mendahulukan kebutuhan Soma, mulai dari sepatu kulit bermerek hingga parfum mahal agar suaminya tampil percaya diri di depan klien. Ternyata, semua fasilitas itu digunakan Soma untuk memikat wanita lain. Indri merasa sangat bodoh. Namun rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekuatan yang besar. Ia tidak lagi merasa sedih, melainkan merasa jijik pada pria yang selama ini ia muliakan sebagai imam dalam hidupnya. Kembali ke dalam taksi, Indri menginstruksikan sopir untuk segera menuju ke showroom otomotif terbesar di kota itu. Selama perjalanan, ia menghubungi asisten pribadinya melalui sambungan rahasia. Ia memerintahkan agar seluruh staf di showroom tetap bersikap biasa saja dan jangan ada yang menyambutnya secara formal. Indri ingin masuk sebagai pelanggan biasa, atau bahkan sebagai orang asing yang tidak dikenal. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan Soma akan membawanya dan bagaimana para karyawannya memperlakukan orang yang penampilannya tidak meyakinkan seperti dirinya saat ini. Sesampainya di depan showroom yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan kaca transparan, Indri turun sambil menggendong Perkasa. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan tempat itu. Daster batiknya yang pudar ditutupi oleh jaket tipis, rambutnya hanya dicepol asal-asalan, dan ia hanya mengenakan sandal jepit karet yang sudah tipis haknya. Beberapa orang yang melintas menatapnya dengan pandangan merendahkan,
seolah-olah ia adalah pengemis yang salah alamat. Namun, Indri melangkah dengan dagu tegak. Di dalam dadanya, ia adalah pemilik sah dari seluruh aset yang ada di depan matanya. Saat memasuki lobi, aroma parfum ruangan yang mahal menyambutnya. Beberapa pramuniaga yang sedang berdiri rapi segera membuang muka saat melihat kehadiran Indri. Mereka sibuk berbisik-bisik, menertawakan penampilan Indri yang dianggap merusak pemandangan di showroom kelas atas tersebut. Indri sengaja mendekati salah satu unit mobil keluaran terbaru yang harganya mencapai miliaran rupiah. Ia menyentuh kap mobil itu dengan lembut, namun seorang pramuniaga wanita segera menghampirinya dengan wajah ketus dan memintanya untuk menjauh agar tidak mengotori badan mobil dengan tangan kasarnya. Indri hanya tersenyum tipis dan bertanya dengan suara tenang mengenai spesifikasi mobil tersebut. Bukannya menjawab, pramuniaga itu justru menghina Indri dengan mengatakan bahwa harga ban mobil itu saja tidak akan sanggup dibeli oleh Indri meskipun ia bekerja seumur hidup. Indri tetap tenang. Ia mencatat dalam hatinya siapa saja karyawan yang tidak memiliki etika dalam melayani. Ia kemudian duduk di kursi tunggu tamu VIP, yang langsung memancing kemarahan staf di sana. Mereka menganggap Indri tidak tahu diri karena duduk di kursi kulit asli yang dikhususkan untuk tamu-tamu terhormat. Suasana semakin memanas ketika suara tawa yang sangat dikenal Indri terdengar dari arah pintu masuk. Soma datang bersama Mirza dengan gaya yang sangat angkuh. Soma mengenakan kacamata hitam dan merangkul pinggang Mirza dengan mesra. Para pramuniaga yang tadi ketus pada Indri langsung berubah menjadi sangat manis dan tunduk hormat menyambut Soma. Mereka mengira Soma adalah pengusaha besar yang akan memberikan komisi besar bagi mereka hari itu. Indri tetap duduk diam di pojok ruangan, memperhatikan drama memuakan yang sedang dimainkan oleh suaminya sendiri di atas panggung miliknya. Soma berdiri di tengah ruangan sambil menunjuk ke arah deretan mobil mewah dengan gerakan tangan yang lebar. Ia berkata dengan suara lantang agar semua orang di ruangan itu mendengar betapa kayanya dia. Mirza bersorak manja dan menunjuk sebuah mobil sport berwarna merah menyala. Soma dengan sombongnya menepuk dompetnya dan berkata bahwa uangnya tidak akan pernah habis hanya untuk membelikan mainan seperti itu untuk kekasihnya. Di saat itulah, mata Soma tidak sengaja menangkap sosok wanita yang sangat ia kenali sedang duduk tenang di pojok ruangan dengan pakaian yang menurutnya sangat memuakan. Soma terhenti di tengah langkahnya. Matanya membelalak menatap sosok wanita yang duduk di kursi kulit mewah di pojok ruangan. Wajahnya yang tadi ceria ketika berubah menjadi merah padam karena menahan malu dan amarah. Di sampingnya, Mirza mengerutkan kening sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutranya. Seolah-olah ada bau busuk yang menyeruak di ruangan ber-AC tersebut. Para karyawan showroom yang tadinya mengerumuni Soma dengan puja-puji, kini ikut menoleh ke arah pandangan sang tamu terhormat. Mereka melihat Indri yang masih tenang menggendong perkasa yang tertidur di bahunya. Sebuah pemandangan yang menurut mereka sangat merusak estetika kemewahan tempat itu. Soma melangkah lebar menghampiri Indri dengan langkah yang menghentak lantai marmer. Tanpa memedulikan tatapan orang-orang, ia berdiri tepat di depan istrinya dan membentak dengan suara rendah namun penuh penekanan yang tajam. Ia bertanya apa yang dilakukan wanita dekil sepertinya di tempat berkelas seperti ini dan menuduh Indri sengaja ingin mempermalukannya di depan rekan bisnis dan kekasih barunya. Indri tidak bergeming. Ia hanya mendongak sedikit dan menatap mata suaminya dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang belum pernah Soma lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Mirza ikut mendekat dan bergelayut manja di lengan Soma sambil tertawa mengejek. Ia bertanya pada Soma apakah wanita berbaju lusuh ini adalah pengemis yang sering menguntit orang kaya untuk meminta belas kasihan. Soma yang merasa harga dirinya jatuh di depan selingkuhannya, langsung menyambar lengan Indri dan mencoba menariknya paksa untuk berdiri. Namun, Indri tetap duduk dengan kokoh. Kekuatannya seolah berlipat ganda saat ia menepis tangan Soma dengan satu sentakan cepat. Hal itu membuat Soma semakin naik pitam dan kehilangan kendali diri di depan umum. Soma kemudian berteriak memanggil satpam yang berjaga di pintu depan dengan nada yang sangat congkak. Ia memerintahkan petugas keamanan itu untuk segera menyeret wanita dekil tersebut keluar, karena dianggap mengganggu kenyamanan tamu VIP. Satpam yang bertugas, seorang pria berbadan tegap bernama Bagas, tanpa ragu-ragu karena ia merasa pernah melihat wajah Indri di foto profil perusahaan. Namun tekanan dari Soma yang mengaku sebagai orang penting membuatnya terpaksa mendekat.
Soma terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa showroom ini adalah tempat bagi orang-orang berkelas, bukan untuk ibu rumah tangga yang bau dapur. Melihat satpam mulai mendekat, beberapa pramuniaga yang tadi menghina Indri ikut memanas-manasi suasana. Mereka berkata bahwa kehadiran Indri bisa menurunkan citra showroom dan membuat pelanggan lain merasa risih. Mirza bahkan sengaja menyenggol bahu Indri saat melewati kursi tersebut sambil berkata bahwa daster Indri mungkin lebih murah daripada biaya parkir mobil yang akan dibeli Soma hari itu. Soma tertawa lebar mendengar ejekan kekasihnya. Ia merasa berada di atas angin dan merasa sangat berkuasa atas segalanya, termasuk atas nasib istrinya yang ia anggap sudah tidak berguna lagi. Indri tetap diam. Namun tangannya meraba saku jaket tipisnya untuk memastikan ponselnya masih terhubung dengan manajer operasional yang sedang memantau melalui CCTV di ruang atas. Ia ingin melihat sampai di mana batas kegilaan suaminya dalam menghinanya. Soma yang merasa perintahnya tidak segera dilaksanakan, kembali membentak satpam dan mengancam akan memecat semua orang di sana jika wanita itu tidak segera ditendang keluar dari gedung. Ia merasa sangat yakin bahwa posisinya sebagai suami dari pemilik aset, meskipun ia tidak tahu Indri adalah pemilik tunggalnya, memberinya hak untuk bertindak sewenang-wenang. Kericuhan itu menarik perhatian banyak orang di dalam showroom. Beberapa calon pembeli lain mulai berbisik-bisik, namun Soma justru semakin menunjukkan kesombongannya. Ia merangkul Mirza dan berkata dengan lantang pada semua orang bahwa ia akan membeli mobil paling mahal hari itu sebagai hadiah. Karena Mirza jauh lebih cantik dan tahu cara bersikap dibandingkan istrinya yang dekil. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Indri, namun ia tetap bungkam. Ia hanya mengusap punggung perkasa agar anaknya tidak terbangun oleh suara teriakan ayahnya yang sudah seperti orang kesurupan. Tiba-tiba, pintu lift di ujung ruangan terbuka dengan cepat. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dengan wajah yang pucat pasi dan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Pria itu adalah Pak Baskoro, manajer utama showroom tersebut. Ia berlari hampir tersandung menuju kerumunan di tengah lobi. Soma yang melihat kedatangan manajer langsung tersenyum lebar, mengira sang petinggi datang untuk menyambutnya secara khusus. Soma melambaikan tangan dan bersiap untuk menjabat tangan Pak Baskoro sambil menunjuk ke arah Indri, bersiap untuk memberikan perintah pengusiran terakhir. Namun, pemandangan yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di ruangan itu terdiam mematung seolah waktu berhenti berputar. Pak Baskoro sama sekali tidak menoleh pada Soma yang sudah mengulurkan tangan. Ia justru langsung menjatuhkan lututnya ke lantai dan bersimpuh dengan kepala menunduk dalam di hadapan Indri. Suara Pak Baskoro bergetar hebat saat ia memohon maaf sedalam-dalamnya karena kelalaian stafnya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan sang pemilik tunggal seluruh jaringan showroom otomotif nasional tersebut. Soma terbelalak. Napasnya seolah tertahan di tenggorokan saat melihat manajer yang sangat disegani itu gemetar ketakutan di kaki istrinya yang dekil. Soma berdiri mematung dengan tangan yang masih menggantung di udara, sementara Mirza melepaskan gelayutan lengannya dengan wajah penuh kebingungan. Seluruh ruangan mendadak senyap. Hanya suara mesin pendingin ruangan yang terdengar menderu halus. Pak Baskoro, manajer yang biasanya tampil sangat berwibawa dan ditakuti seluruh karyawan, kini membungkuk hormat di depan Indri yang hanya beralaskan sandal jepit karet. Para pramuniaga yang tadi menghina Indri seketika lemas. Wajah mereka memucat pasi seolah seluruh aliran darah mereka berhenti mengalir. Mereka baru saja menyadari bahwa wanita yang mereka sebut dekil dan gembel adalah pemilik sah dari seluruh aset mewah yang ada di gedung ini. Indri perlahan berdiri dari kursi kulitnya. Gerakannya sangat tenang namun memancarkan wibawa yang luar biasa kuat. Ia tidak lagi tampak seperti ibu rumah tangga yang lemah. Tatapannya tajam menghujam tepat ke mata Soma yang mulai bergetar ketakutan. Indri memberikan perkasa yang masih tertidur kepada Pak Baskoro dengan isyarat mata. Lalu ia melangkah maju mendekati suaminya. Setiap ketukan sandal jepitnya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi karir dan kesombongan Soma. Soma mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya kering kerontang. Dengan suara yang sangat rendah namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan, Indri bertanya kepada Soma apakah ia masih ingin menyeretnya keluar. Soma mundur selangkah. Kakinya terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada kap mobil sport merah yang tadi ingin ia beli. Indri kemudian menoleh kepada para pramuniaga dan satpam yang tadi memojokkannya.
Ia tidak marah dengan berteriak. Ia hanya menyebutkan satu persatu nama yang tertera di papan nama dada mereka dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja di industri otomotif manapun, karena ia akan memastikan nama mereka masuk ke dalam daftar hitam nasional. Puncak dari guncangan itu terjadi saat Indri mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan pengeras suara saat menghubungi Kepala Bagian Keuangan Pusat. Di depan mata Soma, Indri memerintahkan agar seluruh rekening operasional yang selama ini dipegang oleh Soma diblokir total secara permanen. Indri mengungkap di depan semua orang bahwa Soma selama ini hanyalah seorang manajer tingkat bawah di salah satu anak perusahaannya yang ia angkat karena rasa kasihan dan cinta, bukan karena kemampuan. Mirza yang menyadari bahwa pria di sampingnya ternyata tidak memiliki apa-apa, perlahan mulai menjauhkan diri dan berusaha melarikan diri dari kerumunan. Namun langkahnya terhenti oleh petugas keamanan internal yang sudah bersiaga. Soma akhirnya jatuh berlutut di depan Indri. Air mata penyesalan yang terlambat mulai mengalir di pipinya. Ia mencoba meraih ujung daster Indri dan memohon ampun, mengatakan bahwa ia hanya hilaf dan sangat mencintai Indri. Namun, Indri menarik kakinya dengan tegas. Ia mengatakan bahwa penghinaan kepada dirinya mungkin bisa ia maafkan. Namun penghinaan Soma kepada Ibu Suprapti dan penderitaan yang ia berikan kepada Perkasa tidak akan pernah bisa ditebus dengan kata maaf. Indri menyatakan bahwa mulai detik ini, hubungan pernikahan mereka telah berakhir dan Soma tidak lagi memiliki hak atas 1 sen pun harta yang ada di rumah maupun di perusahaan. Ibu Suprapti tiba-tiba muncul di pintu masuk showroom dengan wajah yang sangat kecewa. Ia datang bersama asisten pribadi Indri yang membawa koper-koper berisi pakaian Soma. Sang ibu mertua berjalan mendekat dan menatap anaknya yang sedang bersimpuh hina di lantai. Tanpa keraguan, Ibu Suprapti mengatakan bahwa ia malu memiliki anak yang tidak tahu diri dan lebih memilih untuk ikut bersama menantunya daripada tinggal bersama anak kandungnya yang durhaka. Soma meraung histeris saat melihat ibunya sendiri membuang muka dan lebih memilih merangkul Indri dengan penuh kasih sayang. Indri kemudian memberikan instruksi terakhir kepada Pak Baskoro untuk membersihkan seluruh showroom dari sampah yang mengotori tempat itu, merujuk pada Soma dan Mirza. Ia melangkah keluar gedung dengan kepala tegak, diikuti oleh Ibu Suprapti dan asisten pribadinya yang menggendong Perkasa. Di belakangnya, Soma mencoba mengejar sambil berteriak memanggil nama Indri, namun ia segera dihadang oleh barisan satpam yang kini menjalankan tugas mereka dengan sangat ketat. Soma hanya bisa melihat mobil mewah Indri melaju pergi, meninggalkannya sendirian di tengah keramaian dengan status yang kini tidak lebih dari seorang gelandangan tanpa harta dan harga diri. Soma bersimpuh di aspal panas pelataran parkir, meratapi deru mesin mobil mewah Indri yang semakin menjauh. Ia mencoba bangkit, namun Mirza, wanita yang tadi dipujanya setinggi langit, justru melayangkan tamparan keras ke pipinya. Mirza memakinya sebagai penipu karena telah memberikan harapan palsu tentang hidup mewah. Lalu wanita itu pergi meninggalkannya begitu saja untuk mencari tumpangan lain. Soma kini benar-benar sendirian. Ia menoleh ke arah gedung showroom yang megah, namun manajer dan para petugas keamanan menatapnya dengan pandangan jijik yang sangat menghina. Tidak ada lagi karpet merah atau sambutan hangat. Yang tersisa hanyalah koper-koper berisi pakaian usangnya yang tergeletak di pinggir jalan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka dunia bagi Soma. Indri tidak main-main dengan ucapannya. Seluruh aset, mulai dari rumah, kendaraan, hingga tabungan yang selama ini Soma kelola, telah dibekukan dan diambil alih oleh tim hukum Indri. Soma mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan otomotif, namun namanya sudah tercemar sebagai koruptor dana perusahaan dan suami yang tidak tahu budi. Setiap kali ia menyebutkan namanya, pihak personalia langsung menolak mentah-mentah. Ia terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang pengap. Sangat kontras dengan kamar mewahnya dahulu yang selalu dibersihkan dengan telaten oleh Indri. Kesengsaraan Soma bertambah ketika ia jatuh sakit. Tubuhnya yang terbiasa hidup enak kini harus dipaksa bekerja kasar sebagai buruh serabutan demi sesuap nasi. Penyakit lambung kronis mulai menggerogoti tubuhnya karena pola makan yang tidak teratur dan beban pikiran yang luar biasa. Di saat-saat paling menyakitkan, ia merindukan tangan lembut Indri yang biasanya selalu menyiapkan obat dan kompres hangat setiap kali ia merasa kurang sehat. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina daster lusuh Indri. Padahal daster itulah yang mendekapnya dengan tulus setiap malam tanpa menuntut apapun.
Penyesalan itu datang menghujam setiap kali Soma melihat foto perkasa di dompetnya yang kini sudah kusam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi mengejar kerikil yang berkilau sementara. Kebenciannya pada diri sendiri membuatnya sering menangis di pojok kontrakannya yang gelap. Ia ingin menemui Ibu Suprapti, namun ia merasa terlalu kotor dan malu untuk bersimpuh di depan ibu kandungnya yang sudah ia telantarkan demi wanita simpanan. Soma kini menjalani hidup tanpa tujuan. Hanya sisa-sisa napas yang dipenuhi dengan bayang-bayang dosa masa lalu yang terus menghantuinya setiap saat. Di sisi lain, Indri justru semakin bersinar. Tanpa beban seorang suami yang toksik, ia fokus mengembangkan bisnisnya dan membesarkan perkasa dengan penuh cinta. Ibu Suprapti tampak jauh lebih sehat dan bahagia tinggal bersama menantu kesayangannya. Indri tidak pernah menanamkan rasa benci pada perkasa terhadap ayahnya. Ia hanya mengatakan bahwa ayahnya sedang belajar menjadi orang yang lebih baik di tempat lain. Namun, Indri tetap menutup akses komunikasi dengan Soma bukan karena dendam, melainkan karena ia ingin Soma benar-benar belajar apa artinya kehilangan dan apa artinya menghargai sebuah ketulusan. Suatu sore yang gerimis, Soma terduduk lemas di pinggir jalan depan kantor pusat Astuti Group. Ia tidak berniat meminta uang atau meminta kembali posisinya. Ia hanya ingin melihat wajah istri dan anaknya dari kejauhan untuk sekadar mengobati rindu yang menyesakkan dada. Saat mobil mewah Indri keluar dari gerbang, Soma tidak berani mendekat. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini tirus dan kusam di balik topi kumalnya. Ia merasa dirinya sudah mati secara sosial, dan hidupnya kini hanyalah tentang membayar hutang karma atas setiap air mata yang pernah ia jatuhkan dari mata Indri dan ibunya. Soma menyadari bahwa penderitaan fisiknya saat ini belum sebanding dengan penderitaan batin yang ia berikan pada keluarganya selama bertahun-tahun. Ia menerima semua nasib buruk ini sebagai bentuk penebusan dosa yang harus ia jalani dengan lapang dada. Ia tidak lagi mengejar harta atau kemewahan, karena ia sadar bahwa tanpa keberkahan dan doa dari seorang istri yang tulus, semua kekayaan itu hanyalah titipan yang bisa diambil dalam sekejap mata. Soma kini pasrah pada takdir, menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian dan penyesalan yang tak kunjung padam. Soma kini menjalani hari-harinya sebagai pembersih selokan dan buruh serabutan. Tubuhnya yang dulu tegap dan bersih, kini nampak ringkih dengan kulit yang menghitam terpapar matahari. Tidak ada lagi wangi parfum mahal, yang ada hanyalah bau keringat dan lumpur yang melekat di pakaian lusuhnya. Setiap kali ia menerima upah harian yang tidak seberapa, Soma menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk diletakkan di kotak amal masjid, berharap sedikit kebaikan itu bisa sampai sebagai doa untuk kesehatan perkasa dan Ibu Suprapti. Ia benar-benar telah menanggalkan semua kesombongannya dan menerima takdirnya sebagai orang kecil yang terbuang. Suatu pagi yang cerah, sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan area selokan yang sedang dibersihkan oleh Soma. Soma segera menunduk dalam, tidak berani menatap ke arah mobil tersebut karena merasa kotor dan tidak layak. Namun, jantungnya berdegup kencang saat melihat sepasang sepatu hak tinggi yang sangat ia kenali melangkah turun dan berdiri tepat di hadapannya. Indri Astuti berdiri di sana, tampil sangat anggun dengan setelan kantor yang berwibawa. Di sampingnya, perkasa yang sudah tumbuh lebih besar menggandeng tangan ibunya sambil menatap pria kotor di hadapan mereka dengan rasa ingin tahu. Soma seketika menjatuhkan cangkul pembersih selokannya dan bersimpuh di atas aspal yang panas. Ia menangis terseduh-seduh tanpa suara. Bahunya berguncang hebat karena menahan malu dan kerinduan yang memuncak. Ia tidak meminta untuk kembali. Ia tidak memohon harta. Ia hanya terus menggumamkan kata maaf di sela isak tangisnya. Indri menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh ketenangan. Indri melihat bahwa Soma yang sombong telah mati, dan yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang pria yang telah hancur oleh penyesalannya sendiri. Indri mengisyaratkan asistennya untuk memberikan sebuah amplop coklat dan sebuah kunci kepada Soma. Indri berkata dengan nada bicara yang datar namun tegas bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi istrinya. Namun ia memberikan sebuah ruko kecil di pinggiran kota untuk Soma gunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha bengkel kecil-kecilan. Indri melakukan itu bukan karena masih cinta, melainkan karena ia tidak ingin perkasa melihat ayahnya menjadi gelandangan. Ia juga memberitahu bahwa Ibu Suprapti sudah memaafkannya,
Meskipun sang ibu memilih untuk tetap tinggal bersama Indri sampai akhir hayatnya. Soma mencium aspal sebagai tanda syukur yang tak terhingga. Ia merasa pemberian itu adalah anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang layak ia terima. Indri kemudian mengajak Perkasa kembali ke mobil tanpa menoleh lagi ke belakang. Bagi Indri, babak kehidupannya dengan Soma sudah benar-benar selesai dan tertutup rapat. Ia telah menunjukkan bahwa ketulusan dan kesabaran tidak akan pernah kalah oleh kezaliman. Indri melaju pergi meninggalkan masa lalunya. Sementara Soma memulai babak baru hidupnya sebagai pria sederhana yang akan menghabiskan sisa usianya dalam pertobatan panjang. Kisah Indri dan Soma menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa roda kehidupan itu berputar dengan sangat nyata. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya akan berujung pada kehancuran yang menyakitkan. Indri kini dikenal bukan hanya sebagai direktur utama yang sukses, tetapi juga sebagai simbol ketegasan seorang wanita yang tahu kapan harus bersabar dan kapan harus bertindak. Ia hidup bahagia bersama Perkasa dan Ibu Suprapti, sementara Soma menjalani sisa hidupnya dengan penuh kerja keras, mensyukuri setiap napas dan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan melalui tangan wanita yang dulu pernah ia hina. Pembalasan terbaik bukanlah dengan membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita tetap berdiri tegak dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri saat orang lain mencoba menjatuhkan kita. Kesabaran seorang istri bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang bisa meruntuhkan gunung kesombongan jika sudah saatnya tiba. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja jika pemiliknya lupa akan adab dan kemanusiaan. Kisah ini mengajarkan kita untuk jangan pernah merendahkan siapapun berdasarkan penampilannya, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang di balik pakaian sederhana tersebut. Hormatilah orang tua, terutama ibu, karena doa dan restunya adalah kunci keberhasilan, dan durhaka kepadanya adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Hargailah pasangan yang menemanimu dari titik nol, karena pengkhianatan terhadap ketulusan akan dibayar dengan karma yang sangat mahal di dunia maupun di akhirat. Pernahkah kalian merasakan pengkhianatan yang sangat menyakitkan dari orang yang paling kalian cintai? Bagaimana cara kalian bangkit dan membuktikan bahwa kalian bisa lebih sukses tanpa mereka? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dan mengambil pelajaran dari setiap ujian hidup yang kita alami. Jangan lupa untuk selalu menghargai pasangan dan keluarga kalian sebelum semuanya terlambat.